Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 yang beranggotakan Rama Aditya MA, NIM D021918 dengan saya sendiri Ganang Gutamara, NIM D021918 dan kemudian Patra Aditya, NIM D02191155 dan Tito Prakarisma, NIM D02191146. Di sini saya dan teman-teman akan membahas skripsi yang berjudul Peran Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh dalam membentuk pemuda yang inovatif di Provinsi Aceh. Skripsi oleh Muhajir Amsar, NIM 431206844, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Manajemen Dakwah. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. Dispora singkatan dari Dinas Pemuda dan Olahraga yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak di dalam bidang kepemudaan dan olahraga. Dinas Pemuda dan Olahraga bertugas dalam menyusun dan menyiapkan rencana strategis sekretariat dinas dan bidang-bidang dalam lingkup dinas, mengkoordinasikan dan instansi terkait, mengarahkan dan membuat petunjuk pelaksanaan teknis di bidang pemuda dan olahraga dan tugas lain yang diserahkan oleh wali kota, serta melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas dalam lingkup pemuda dan olahraga dengan laporan secara berkala. Kemudian peran yang dilakukan Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh sudah berjalan dengan baik namun masih kurang maksimal, di mana yang menjadi permasalahan berdasarkan pengamatan penulis diketahui bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh belum maksimal dalam membentuk pemuda yang inovatif, dikarenakan belum sepenuhnya bisa menjangkau seluruh pemuda yang berada di Aceh. Dengan anggaran yang sangat terbatas, membentuk pemuda yang inovatif hanya terjadi di kulit luar saja, seperti mahasiswa dan pelajar. Permasalahan lain adalah di mana pemuda sudah merasa nyaman dengan keadaan yang terus-menerus dibantu sehingga membuat pemuda tidak mandiri dan tidak produktif. Hal ini secara pasti akan berakibat pada kurang maksimalnya pembentukan karakter yang didapatkan bagi seluruh pemuda yang berada di Provinsi Aceh. B. Rumusan masalah. Untuk memperjelas masalah yang akan diteliti, maka masalah tersebut dirumuskan sebagai berikut. Apa saja tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh dalam membentuk pemuda yang inovatif di Provinsi Aceh? 2. Bagaimana strategi Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh dalam membentuk pemuda yang inovatif di Provinsi Aceh? Ketiga, apa peluang dan hambatan Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh dalam membentuk pemuda yang inovatif di Provinsi Aceh? Kemudian yaitu C, tujuan penelitian. Sesuai dengan pertanyaan penulis di atas, maka dapat dirumuskan untuk penelitian sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh dalam membentuk pemuda yang inovatif di Provinsi Aceh. 2. Untuk mengetahui strategi Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh membentuk pemuda yang inovatif di Provinsi Aceh. 3. Untuk mengetahui peluang dan hambatan Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh dalam membentuk pemuda yang inovatif di Provinsi Aceh. Manfaat penelitian. 1. Ada pun manfaat penelitian ini adalah 1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi ilmu manajemen dakwah secara nyata dalam memperdayakan bagaimana pentingnya sebuah peran yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat pada umumnya dan kehidupan pemuda pada khususnya supaya menjadi generasi penerus dan membanggakan bangsa. Yang kedua, secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi Dinas Pemuda dan Olahraga di Aceh, lembaga ataupun instansi terkait pemerintah, pembentukan karakter pemuda Islami yang kreatif dan inovatif di Provinsi Aceh secara khusus dan yang berada di Indonesia secara umum. Bab 2,
yaitu landasan teori. A. Pengertian peran dan fungsinya. Suatu peran dapat didefinisikan sebagai tingkah laku khas yang mencirikan tiap-tiap orang di dalam sebuah kelompok kerja atau konteks sosial yang mempunyai pengaruh besar pada suatu peristiwa. Sementara itu, fungsi adalah kegunaan suatu hal dalam pekerjaan yang dilaksanakan, sehingga setiap adanya fungsi, maka akan diikuti peranan yang mempengaruhi fungsi tersebut. Fungsi antara lain yaitu untuk mempertahankan kelangsungan struktur masyarakat maupun lembaga, untuk membantu mereka yang tidak mampu dalam masyarakat, dan merupakan sarana aktualisasi diri. Kemudian B. Karakteristik pemuda yang inovatif, yaitu 1. Inovatif berarti bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru, bersifat pembaruan, kreasi baru. Inovasi adalah pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, pembaharuan, penemuan baru yang berada dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Inovatif artinya bersifat baru, unik, menarik, dan mengejutkan, belum pernah ada sebelumnya. Terus yang kedua, pemikiran inovatif adalah proses yang darinya dihasilkan solusi atau pemikiran-pemikiran yang keluar lingkup pengetahuan yang diketahui oleh seseorang untuk keluar dari lingkup pengetahuan yang diketahui oleh seseorang secara konvensional, baik ditinjau dari pengetahuan individu yang berpikir itu maupun bagi pengetahuan berkembang di lingkungannya. Terus yang selanjutnya bab 3, metode penelitiannya. Yang pertama ada pendekatan penelitian, yaitu penelitian ini menggunakan metode deskriptif research. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh ataupun luas dan mendalam terkait dengan aktivitas sesuatu. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencanderaan deskriptif mengenai situasi atau kejadian-kejadian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena mencoba untuk melakukan penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun yang secara tertulis. B. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh yang berlokasi di Jalan Gurami nomor 18, Lampiran, Banda Aceh. Alasan ini penelitian memiliki lokasi ini adalah merupakan salah satunya instansi yang berpengaruh pada pembentukan karakter bagi pemuda yang di Provinsi Aceh. Informasi penelitian. Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dijadikan sasaran penelitian. Apabila subjek penelitian berbatasan, maka dapat dilakukan studi populasi, yaitu seluruh subjek secara langsung. Adapun subjek atau informasi dalam penelitian ini berjumlah 8 orang, yaitu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, Kepala Bidang Kepemudaan, Kepala Bidang Olahraga,
serta 5 orang karyawan yang berada di Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh. Di teknik pengumpulan data, dalam penelitian ini penulis berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang diobjek dengan menggunakan teknik. 1. Observasi atau pengamatan. Observasi yaitu melalui pengamatan langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Jenis observasi yang akan digunakan adalah observasi non-partisipan, yaitu penelitian tidak menutup peranan dan keterbatasan terhadap kegiatan dari objek yang diteliti. Perhatian peneliti hanya fokus pada bagian mengamatan, mempelajari dan mencatat tingkah laku atau fenomena yang diteliti. 2. Wawancara. Wawancara adalah kepercayaan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atau pertanyaan itu. Jenis wawancara yang akan digunakan adalah wawancara pembicaraan informal, di mana pertanyaan yang diajukan sangat tergantung pada wawancara itu sendiri. Dokumentasi. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Dokumentasi yaitu sumber tertulis yang berupa buku, transkrip, majalah, sumber arsip, dan dokumen-dokumen resmi yang ada di Dinas Pemuda Olahraga Aceh. Yang keempat yaitu teknik analisis data. Analisis data adalah menguraikan atau memecahkan suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih kecil agar dapat mengetahui komponen yang menonjol, membandingkan antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya, dan membandingkan salah satu atau beberapa komponen dengan keseluruhan. Analisis data merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penelitian. Semua data yang dikumpulkan, diolah dan dianalisis data serta disimpulkan. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam pengolahan data yang relevan adalah A. Mengumpulkan hasil wawancara untuk diselidiki dan dianalisis. B. Mengklarifikasikan dan menafsirkan data yang relevan. C. Menyusun laporan. D. Menarik kesimpulan. Adapun teknik pengumpulan data dan informasi menyangkut masalah yang diteliti dengan mempelajari dan menelaah buku, skripsi, internet, tulisan yang ada relevansinya terhadap masalah yang diteliti. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. A. Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh. Visi dan misi. Merujuk pada visi misi pemerintah Aceh periode tahun 2017 sampai 2022, maka semua dinas kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Aceh hanya menyukseskan visi misi yang telah dirancangkan oleh pemerintah Aceh. Visi terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintah yang bersih, adil, dan melayani. B. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh dalam membentuk pemuda yang inovatif dan di Provinsi Aceh. Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah dan pembangunan di bidang pembinaan dan pengembangan pemberdayaan organisasi dan aktivitas kepemudaan, permasalahan olahraga, pembibitan, pembinaan olahraga pelajar, mahasiswa, masyarakat, karyawan, organisasi keolahragaan, pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan. Bab 5 penutup. A. Kesimpulan. Dari hasil penelitian pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga bertanggung jawab penuh terhadap aktivitas pemuda dan olahraga. Maka dari itu, Dinas Pemuda dan Olahraga lebih fokus dalam menggali dan mengoptimalkan potensi-potensi pemuda Aceh dengan melakukan pembinaan dan pelatihan dalam berbagai kegiatan kepemudaan dan keolahragaan sehingga pemuda Aceh siap berprestasi dan bersaing di tingkat nasional maupun yang lebih tinggi internasional. B. Saran. 1. Penelitian ini hanya fokus pada pembentukan karakter pemuda Islami yang kreatif dan inovatif, sehingga untuk penelitian lebih lanjut
apabila ingin melakukan penelitian pembentukan karakter, pemuda dapat menggabungkan antara pembentukan karakter dengan berbagai 61 kegiatan-kegiatan keterampilan maupun pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan program yang ada di dinas tersebut. 2. Harapan dalam pembentukan karakter akan menjadi pemuda binaan yang tidak selamanya menunggu gaji, terus meningkatkan inovasi baru serta mampu membangun desa yang mereka tempati dengan tetap memegang teguh cinta Islam, cinta negara. Selain itu, masih perlu melibatkan partisipasi dari semua pihak agar semua program yang direncanakan dapat terjalan dengan lebih baik lagi. Sekian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.